Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutakin, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita awali dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan belajar mengajar pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Silakan untuk doa dipimpin oleh Ida Widya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ida Widiana. Sebelum kita lanjut, Pak Mutakin akan absen dulu ya. Absen dulu. Semoga semuanya hadir. Yang pertama Aprilia Dwi Nusanti ada? Binti Syarifatul Munirah? Izin ya. Mungkin lagi sakit. Dinda Horifah? Dewi Aryani? Alhamdulillah semuanya hadir kecuali tadi ada satu yang mungkin sakit. Kita doakan semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anakku semua, setelah kemarin kita mempelajari tentang pengurusan jenazah, submateri yang pertama yaitu tentang memandikan dan mengafani jenazah. Pada hari ini kita akan lanjut pada materi submateri yang kedua, masih tentang pengurusan jenazah. Submateri yang kedua yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Pak Mutakin akan tanya untuk masalah yang kemarin sudah kita bahas ya. Terus kita lanjut materi yang berikutnya yaitu tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Untuk yang materi kemarin semuanya sudah paham ya? Sudah bisa memandikan dan mengafani jenazah ya? Insya Allah itu sangat mudah kalau kita mau belajar, mau berusaha. Ya. Baik, kamu tadi akan tanya, mungkin kalian ada yang sudah tahu. Di dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Ada berapa takbir dalam sholat jenazah? Ada yang bisa? Ya silakan, Mbak Ika. Di dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Di dalam sholat jenazah ada 4. Nggak ada rukuk? Nggak ada sujud? Karena arba'an takbiratin, 4 takbir. Bukan arba'an rakaatin. Kalau 4 rakaat ada rukuk, ada sujud. Tapi kalau arba'an takbiratin cuma 4 takbir. Baik. Selanjutnya, apakah kalian pernah ikut menyolatkan jenazah? Sudah pernah? Belum. Apakah kalian pernah menguburkan jenazah? Ikut? Pernah? Ada yang belum pernah ikut menguburkan jenazah? Ikut mengantarkan. Tapi menguburkannya kan tidak ikut ya. Ya baik, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kita akan membahas tentang masalah pokok sebelum kita lanjut, yaitu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini akan kita bahas, yaitu yang pertama kita harus bisa menunjukkan dalil. Dalil apa?
dalil tentang menyolatkan jenazah. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah. Setelah itu kita disuruh menjelaskan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah. Dan kita juga harus bisa menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Yang berikutnya kita akan menganalisis hikmah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Tentunya sesuai syariat Islam. Yang berikutnya menyajikan paparan tentang tata cara dan ketentuan menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang terakhir, mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah dan juga mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Ada berapa poin itu intinya? Yang pertama menunjukkan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga menganalisis, yang keempat menyajikan penyajiannya, yang terakhir mempraktekkan. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pada hari ini. Pak Mutakin akan memfokuskan pikiran kalian dulu. SBP. Baik, sebelum kita memulai kegiatan inti, pada kesempatan kali ini Pak Mutakin akan melatih fokus kalian, supaya lebih fokus. Yang ngantuk biar tidak ngantuk, ya. Yang ngantuk biar tidak ngantuk. Sekarang semuanya berdiri. Mutakin akan melatih konsentrasi kalian dengan tangan ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Ya. Pak Mutakin ingin kalian fokus terhadap instruksi yang Pak Mutakin inginkan. Pak Mutakin nyuruh apa? Kalian harus ikuti. Paham? Baik, Pak Mutakin akan melatih fokus kalian, konsentrasi kalian, karena konsentrasi itu sangat penting untuk menangkap pemahaman dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Angkat tangannya. Ke samping, ke bawah, ke depan, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ke bawah, ke atas, ke belakang, ke depan, ke samping. Ya, terima kasih. Di dalam sholat jenazah itu yang paling penting kita perhatikan adalah urutan-urutan dan tata cara yang harus kita hafal. Ya, harus kita hafal. Terus kita praktekkan langsung di dunia nyata. Ya, langsung dipraktekkan. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan melihat tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang masalah memandikan dan mengkafani jenazah, setelah ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menyolatkan jenazah dan memakamkan atau menguburkannya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut. Kemudian kita masuk bahasan yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya,
namun tidak menggunakan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 saf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan takbir tanpa rukuk dan sujud. Niat sholat. Untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki maka menggunakan hadzal mayyiti, jika jenazahnya perempuan menggunakan hadzil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, kemudian membaca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa bagi jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian Kalau panjang takbir yang keempat. lebih baik. Setelah takbir yang keempat, dilanjutkan dengan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, ini juga sebenarnya ada yang bacanya lebih panjang. Ini bacaan yang singkat. Ada juga yang panjang. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya, pertama untuk menyegerakan dalam menguburkan jenazah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri bil jenazah rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bawa jenazah yang ringan. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat, membaca doa saat masukkan mayat dalam kubur. Doanya berbunyi, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Baik, Pak Mutakin akan memperlihatkan bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Kalau Pak Mutakin menjadi imam, maka posisi Pak Mutakin itu lurus di pusar, karena ini jenazahnya perempuan. Seandainya ini jenazah laki-laki, maka Pak Mutakin sebagai Pak Imam, maka harus lurus kepala. Ya. Kalau makmum, ya bebas, makmum kan sesuai urutan. Nah, tata cara sholat. Nah, ini jenazahnya perempuan ya. Pak Mutakin posisinya di lurus pusar sebagai imam. Ya. Niat. Usolli. Ya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin makmuman nek makmum.
Imaman iman. Pak Mutakin imaman lillahi ta'ala. Itu kalau jenazahnya perempuan. Kalau jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imam makmuman, sesuai dengan imam makmum atau sendiri. Kalau sendiri ya ada alillahi ta'ala. Ini kalau sholat jenazahnya perempuan. Ini Pak Mutakin posisinya di tengah. Terus setelah itu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Allahu Akbar. Membaca apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca doa. Doa apa? Takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sampai lengkap, sampai terakhir, juga boleh cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tok, sampai itu juga boleh. Takbir ketiga, Allahu Akbar, membaca doa. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Karena jenazahnya perempuan. Seandainya jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sudah selesai. Terus salam. Assalamualaikum ke kanan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Selesai? Sudah selesai. Cuma itu toh. Nah, itu untuk sholat jenazah. Sudah hafal semua ya? Ya, baik. Demikian tadi praktek sholat jenazah secara real. Kalau sudah paham semua, Pak Mutakin ingin kalian membentuk kelompok. Ya. Pak Mutakin akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan kalian mencari kelompoknya masing-masing dan membentuk menjadi 3 kelompok. Baik, sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok pertama membahas tentang dalil tata cara menyolatkan jenazah dan juga dalil tentang menguburkan jenazah. Ya. Yang kedua membahas tentang apa? Yang kedua, tata cara menyolatkan jenazah. Yang ketiga, membahas, mendiskusikan tentang tata cara menguburkan jenazah. Silahkan kalian diskusikan, nanti setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Ya. Setelah itu nanti kita saling tanya jawab, ya, mendiskusikan materi yang sudah kita bahas. Dan nanti setelah itu kita akan ada saling menyanggah, ya, satu sama lain,
ya, tanya dan jawab tentang masing-masing materi yang sudah dibahas, baik kelompok 1, 2, maupun 3. Baik, sudah selesai untuk diskusinya? Ya, baik, Pak Mutakin akan mempersilahkan ya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang mewakili siapa? Dari kelompok 1. Baik, dari kelompok pertama silahkan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silahkan. Ya, Mbak Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Intan Wanda Puspitasari, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hadis tentang menyolatkan jenazah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian An-Jashir. Kemudian beliau sholat dan takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis tentang menguburkan jenazah. Bersegeralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia orang solih, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila bukan orang solih, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya, yaitu tentang dalil menyolatkan jenazah dan juga menguburkan jenazah. Yang pertama dari An-Jabir radhiyallahu an, dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ala Ashamatan Najasi. Jadi ada sahabat Ashamah meninggal, Ashamah An-Najasi meninggal, fakabbara arba'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya dengan cara takbir 4 kali. Nah, itu dalilnya tentang mensolatkan jenazah. Dalil tentang menguburkan jenazah, Rasul bersabda, as'u bil janazati. Bersegeralah dengan penguburan jenazah. Jadi bersegeralah untuk mengubur jenazah. Jangan sampai jenazah itu berhenti. Di situ sampai lama banget tidak dikubur-kubur. Nah, itu nanti jadi bangkai. Lama-lama bau jadi bangkai. Jadi harus segera dikuburkan. Enggak boleh berlama-lama. Fa in kanat sholihan farubtumuha ilal khair. Fa in kana, dan jika solihatan, dia adalah orang soleh, farubtumuhu, ya, maka kalian akan segera mendekatkannya ilal khair, kepada kebaikan. Wa in kana ghaira dzalik, dan apabila dia bukan orang soleh, maka ya kana syarran tad'unahu an riqabikum, maka kalian akan segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Maknanya segera itu. Orang yang tidak soleh segera dikuburkan. Daripada nanti jadi bangkai dan lain sebagainya. Nah, itu kesimpulan dari dalil mensolatkan dan menguburkan jenazah. Yang berikutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan yang mewakili ya, dari kelompok 2. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Yang berikutnya, silakan untuk kelompok 3 membahas tentang tata cara menguburkan jenazah. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan
1. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. 2. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang terakhir. Baik, yang berikutnya, setelah kalian diskusi dan mempresentasikan dari masing-masing yang sudah ditugaskan, sudah selesai, kita lanjut sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab masing-masing kelompok, ya. Istilahnya sanggahan, ya, sanggahan dari masing-masing kelompok. Silakan, ada yang bertanya untuk kelompok lain? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang harus dilakukan jika liang lahat ternyata tergenang air? Terima kasih. Silahkan, ada yang menjawab kelompok 3? Ya, silahkan. Yang harus dilakukan jika liang lahat ternyata tergenang air adalah memaksakan memakamkan jenazah dalam kondisi liang lahat penuh air bukan bagian dari adab yang diajarkan Islam. Bahkan perbuatan tersebut digolongkan sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah. Meski sudah meninggal, jenazah tidak boleh disakiti dengan cara apapun, termasuk menenggelamkan ke dalam liang lahat penuh air. Sehingga bila memungkinkan, kita dianjurkan untuk memindahkan lokasi makam ke lahan yang tidak mengeluarkan air, kecuali kalau sudah tidak ada cara lain. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Demikian tadi sesi sanggahan atau tanya jawab dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, 2 maupun 3. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara atau yang harus dilakukan kalau liang lahat ternyata tergenang air. Ada yang tahu bentuk liang lahat itu seperti apa? Ya, ternyata tidak tahu ya. Liang lahat seperti apa ya? Liang lahat itu bentuknya itu kalau yang bawahnya itu menyamping. Jadi setelah ke bawah gini, nanti buat keruan paling bawah ini menyamping. Itu liang lahat. Kalau syak itu sudah ke bawah, terus tengahnya ke dalam lagi. Itu namanya syak. Kalau orang muslim itu namanya liang lahat yang ada keruan ke samping. Itu. Nah, bagaimana caranya kalau liang lahat ternyata tergenang air? Tadi sudah dijawab bagus sekali oleh kelompok 3, yaitu memaksakan memakamkan jenazah dalam kondisi liang lahat tergenang air bukan bagian dari adab. Gimana caranya? Supaya tidak tergenang air, airnya bisa disedot dulu. Apa bisa ditawu, nek cara wong desa ditawu ya. Mbak ana iwake, ditawu. Nah, itu. Pak Mutakin ingin kalian ada yang merefleksikan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa merefleksikan? Silakan Mbak Cesa. Baik, anak-anakku semua, demikian tadi diskusi pada hari ini. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Baik, yang berikutnya refleksi. Pak Mutakin ingin kalian ada yang merefleksikan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan, ada yang bisa merefleksikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak tidak hanya mengajar, telah mensalatkan dan menguburkan jenazah, sekarang jadi tahu dan memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Cesa. Beri tepuk tangan. Terima kasih sekali untuk Mbak Cesa yang sudah merefleksikan dari materi ya, di akhir materi ini. Yang berikutnya kesimpulan. Pak Mutikan juga kalian ingin kalian aktif ya dalam pembelajaran ini. Pak Mutikan juga ingin kalian yang menyimpulkan ya, dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Ya.
Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Anak-anakku semua, sebelum kita tutup, Pak Mutakin tadi sudah memberikan prioritas untuk kalian dan sudah dijawab. Selanjutnya, Pak Mutakin akan berikan post test kepada kalian. Silahkan kalian dikerjakan dan dikirimkan melalui file atau grup WhatsApp. Ya, nanti bisa dikirim melalui link yang sudah Pak Mutakin bagi ataupun grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan post test itu dan dikirimkan di situ. Baik, anak-anakku semua, untuk menutup kegiatan pada hari ini, Pak Mutakin ingin ada salah satu di antara kalian yang memimpin doa untuk menutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Saya harap Pak Mutakin kalian pulang dengan tertib dan berhati-hati karena ini adalah di jam terakhir. Jangan lupa nanti sampai rumah salim sama orang tua, cium tangan, dan selalu meminta doa untuk kesuksesan kalian. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.